Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kita akan mengambil perjalanan epik ke tempat-tempat yang paling terpencil di planet ini. Jadi, jika kalian adalah penjelajah sejati atau hanya sekadar bermimpi tentang petualangan yang belum tercapai, maka kalian berada di tempat yang tepat. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata pulau terpencil? Apakah itu pemandangan yang memikat? Petualangan yang menantang? Keindahan alam yang memukau? Atau mungkin keterpencilan yang mendalam yang memikat imajinasi? Pada video hari ini, kita akan menjelajahi beberapa pulau terpencil di dunia yang benar-benar luar biasa. Kita akan merasakan cerita unik mereka, mengeksplorasi pesona alam yang luar biasa, dan bahkan menggali lebih dalam ke dalam keterpencilan yang mereka tawarkan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah, tekan like jika kalian menyukai konten ini, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga menyukai petualangan dan eksplorasi. Oke, sudah siap. Ayo mulai petualangan kita ke pulau-pulau terpencil yang penuh keajaiban ini. Yang pertama, saya akan membawa kalian dalam petualangan ke salah satu tempat paling terpencil di muka bumi, Pulau Tristan da Cunha. Jadi, kalian mungkin bertanya, pulau apa itu, dan mengapa harus peduli? Nah, mari saya ceritakan semuanya dalam video ini. Di mana sih Tristan da Cunha? Ini adalah tempat yang super jauh, ada di tengah-tengah Samudra Atlantik Selatan. Bayangkan ini, kamu harus melintasi sekitar 2.400 km dari pantai Afrika Selatan untuk sampai ke sana. Ini seperti memasuki zona terlupakan yang sulit dijangkau. Namanya diambil dari kapten kelautan Portugis yang bernama Tristão da Cunha yang menemukannya pada tahun 1506. Jadi, kita bisa bilang dia yang memberi nama dan menemukan pulau ini. Bagus bukan? Pulau Tristan da Cunha ini adalah surga yang belum tersentuh. Luasnya cuma sekitar 98 km persegi, tapi di dalamnya kamu akan menemukan pemandangan yang benar-benar menakjubkan, pegunungan yang hijau, tebing-tebing tinggi, dan lautan yang indah. Juga, jangan lupa burung-burung yang hidup di sini. Alasan mengapa pulau ini dianggap sangat terpencil adalah jaraknya yang super jauh dari daratan, akses yang sulit karena cuaca ekstrim dan ombak besar. Kepiawaiannya menghindari turis adalah karena hanya ada satu cara resmi untuk mencapai pulau ini dan itu pun hanya beberapa kali setahun. Jadi, kalau mau berkunjung, kalian harus siapin perencanaan matang. Pulau ini hanya punya sekitar 250 hingga 300 penduduk permanen. Semacam kecil tapi kokoh. Mereka biasanya sibuk dengan perikanan dan pertanian. Oh ya, cuaca di Tristan da Cunha bisa ekstrim banget. Hujan, angin kencang, dan gelombang laut besar adalah hal yang biasa di sini. Jadi, kalau kamu penggemar cuaca yang berantakan, inilah tempatnya. Ada deh cerita tentang Pulau Tristan da Cunha, tempat yang benar-benar terpencil dan indah ini. Berikutnya kita akan menggerakkan kaki kita ke tempat yang benar-benar terlupakan lainnya, yaitu Pulau Bouvet. Ini adalah pulau terpencil di tengah Samudra Selatan. Nah, Pulau Bouvet adalah titik yang benar-benar terpencil di dalam Samudra Selatan yang luas. Gak ada peradaban dekat-dekat sini. Letaknya ada di sekitar 54 derajat selatan dan 3 derajat timur, jadi kamu bakal butuh peta dengan zoom in ekstrim buat nyari lokasinya. Pulau Bouvet pertama kali terlihat oleh Kapten Norwegia, Jean-Baptiste Charles Bouvet, pada tahun 1739. Sekitar 150 tahun kemudian, Norwegia mengklaim pulau ini sebagai bagian dari wilayahnya. Pulau Bouvet ini bisa dibilang tanah yang penuh es. 93% permukaan pulau ini tertutupi oleh es esek, sementara sisanya adalah pesisir batu vulkanik. Gak ada tumbuhan dan gak ada manusia di sini. Jadi, kita bisa bilang ini adalah tempat yang sempurna untuk merenung sendirian. Mungkin kamu bertanya, kenapa tempat ini dianggap terpencil banget? Ini karena aksesnya sulit banget. Jarak ke pulau ini lumayan, dan lautnya yang ganas serta cuaca yang ekstrim bisa bikin perjalanan ke sini gak mudah. Hanya sedikit penjelajah yang pernah sampai ke sini. Ada juga Pulau Inaccessible yang berdekatan dengan Pulau Bouvet. Ini adalah pulau dengan nama yang menyeramkan. Pulau ini emang gak bisa diakses oleh manusia, jadi bisa jadi buat pintu masuk ke neraka, seperti namanya. Jadi, itulah Pulau Bouvet dalam segala kemisteriusannya.
Tempat yang paling terpencil di dunia yang gak banyak yang tahu. Kita sudah jalan-jalan ke Pulau Tristan da Cunha dan Pulau Buffet, tapi sekarang mari kita angkat kaki kita ke destinasi selanjutnya yang tak kalah menarik, Pulau Pitcairn. Pulau Pitcairn ini adalah permata tersembunyi di Samudra Pasifik Selatan. Lokasinya sekitar 2.000 km di timur Polinesia, Perancis, dan sekitar 5.800 km dari pantai California. Jadi, kita bisa bilang, jauh sekali. Pulau Pitcairn ini punya sejarah yang benar-benar unik. Kenapa? Karena pulau ini adalah tempat perlindungan bagi keluarga keturunan para awak kapal HMS Bounty yang memberontak pada tahun 1789. Mereka mencari tempat terpencil untuk bersembunyi, dan Pulau Pitcairn adalah pilihannya. Sekarang, Pulau Pitcairn hanya dihuni oleh sekitar 50 orang. Jadi, bisa dibilang ini adalah salah satu tempat paling sepi di dunia. Mereka tinggal dalam komunitas kecil dan hidup dalam gaya yang lebih sederhana daripada kebanyakan dari kita. Pulau ini benar-benar terpencil karena akses ke sini sangat terbatas. Hanya ada kapal kargo yang datang beberapa kali setahun, tapi perjalanan ke pulau ini tetap membutuhkan perencanaan matang. Kondisi laut yang ganas dan cuaca yang sulit bisa membuat perjalanan menjadi tantangan besar. Jadi, begitulah Pulau Pitcairn, pulau yang menarik dan sangat terpencil. Sejarahnya yang unik, masyarakat yang kecil, dan akses yang terbatas membuatnya menjadi tempat yang menarik untuk dieksplorasi, jika kamu punya kesempatan. Kita terus menjelajahi tempat-tempat yang terpencil di dunia ini, dan sekarang giliran Pulau Kerguelen. Ini adalah pulau yang benar-benar terpencil yang terletak di tengah-tengah Samudra Hindia. Kalau kamu buka peta, lokasinya sekitar 2.100 km dari Afrika Selatan. Jadi, kalau kamu nyasar ke sini, kemungkinan kamu benar-benar hilang. Pulau Kerguelen ini punya cerita yang agak unik. Ditemukan oleh seorang kapten Prancis bernama Joseph de Kerguelen-Tremarec pada tahun 1772. Tapi gak banyak yang tertarik untuk datang ke sini selama bertahun-tahun karena cuacanya yang aneh dan tanahnya yang keras. Pulau Kerguelen ini sebenarnya adalah bagian dari teritori Prancis Selatan dan Antarktika, tapi selama bertahun-tahun, gak banyak yang peduli untuk datang ke sini. Jadi, pulau ini benar-benar jadi tempat terpencil yang nyaris tak tersentuh. Sekarang, gak banyak yang tahu, tapi Pulau Kerguelen ini punya pemandangan alam yang luar biasa. Gunung-gunung tinggi, danau-danau, dan tundra alpine yang hijau menjadikannya tempat yang sangat menakjubkan. Tapi ya, jangan lupa juga cuaca yang bisa sangat ekstrim. Hanya ada beberapa peneliti dan personel militer yang tinggal di sini. Gak ada masyarakat lokal yang hidup secara permanen di pulau ini, jadi kamu bakal ketemu lebih banyak penguin daripada manusia. Jadi, begitulah Pulau Kerguelen, salah satu tempat terpencil paling menarik di dunia. Mungkin gak banyak yang datang kemari, tapi pemandangan alamnya yang spektakuler dan ketenangan alaminya bakal bikin kamu terkesima. Sekarang kita akan berpindah ke Pulau Midway. Nah, Pulau Midway ini terletak di tengah Samudra Pasifik Utara, kurang lebih di antara Amerika Serikat dan Jepang. Jadi, bisa dibilang, ini adalah tempat tengah-tengah yang agak jauh dari semuanya. Pulau Midway ini terkenal karena menjadi situs pertempuran penting selama Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang, pulau ini lebih dikenal sebagai tempat yang indah dengan pemandangan alam yang luar biasa. Salah satu hal yang membuat Pulau Midway benar-benar menonjol adalah kehidupan lautnya yang spektakuler. Ini adalah rumah bagi berbagai jenis hewan laut, termasuk penyu, lumba-lumba, dan ikan haring. Juga, jangan lupa satwa laut yang eksotis yang memenuhi perairan sekitarnya. Pulau Midway juga dikenal sebagai tentara burung, karena pulau ini adalah tempat bersarang bagi lebih dari 2 juta burung laut. Jadi, kalau kamu suka dengan burung atau hanya ingin melihat koloni burung yang besar, Pulau Midway adalah tempat yang tepat. Sekarang, Pulau Midway adalah Taman Nasional dan Reservasi Laut Nasional. Ini adalah langkah yang baik untuk menjaga keindahan pulau ini dan melindungi hewan yang tinggal di sini. Itulah Pulau Midway, destinasi yang menyajikan kombinasi sejarah yang menarik dan keindahan alam yang luar biasa. Kehidupan lautnya yang kaya dan koloni burung yang besar menjadikannya tempat yang sempurna untuk pencinta alam. Itulah kisah seru tentang beberapa pulau terpencil di dunia yang udah kita bahas.
Dari Pulau Tristan da Cunha yang terisolasi di tengah Samudra Atlantik Selatan hingga Pulau Midway yang menawarkan pesona alam yang luar biasa, setiap destinasi ini punya cerita unik yang sayang banget untuk dilewatkan. Gimana gak terpesona dengan Pulau Tristan da Cunha, yang jaraknya nyaris 2.400 km dari daratan terdekat? Pulau ini adalah terlupakan dalam arti sebenarnya, dengan sejarah dan keindahan alam yang menawan. Atau gimana dengan Pulau Bouvet? Pulau ini adalah salah satu tempat paling terpencil di bumi dengan es yang menutupi sebagian besar wilayahnya. Gak heran, gak banyak yang berani menjelajahinya. Terus, ada Pulau Pitcairn yang punya cerita unik tentang para bajak laut. Tempat ini adalah rumah bagi sekitar 50 penduduk dan menawarkan kedamaian yang susah dicari di tempat lain. Pulau Kerguelen adalah pulau berawan di tengah Samudra Hindia dengan pemandangan gunung dan danau yang spektakuler. Ini adalah tempat yang sempurna untuk pencinta alam yang mencari petualangan. Terakhir, kita mengunjungi Pulau Midway, yang dulu menjadi tempat pertempuran selama Perang Dunia Kedua. Sekarang, pulau ini adalah rumah bagi berbagai hewan laut dan koloni burung yang memukau. Setiap pulau ini mempunyai daya tariknya masing-masing, dan mereka juga mengingatkan kita akan keindahan dan kerentanannya alam kita. Terlepas dari keterpencilannya, kita harus menjaga dan melindungi tempat-tempat seperti ini. Semoga video ini memberi kalian inspirasi untuk menjelajahi dunia dan meresapi keajaiban tempat-tempat terpencil ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini agar kita bisa terus berpetualang bersama. Terima kasih telah menemani kami.